Memang kalau, teman-teman bisa, apa namanya, memperhatikan kami ya, guru itu sebetulnya kerjanya itu bisa 24 jam, Iya, bisa kayak Senin sampai kurang. Minggu. Kendala paling besar ya, Nah. bagi yang jarang ngumpulin tugas pastinya nih. Alright, hey everybody, apa kabar semuanya? Ini kembali lagi di Semesta Biru Podcast. Sebenarnya segmen ini udah ada, cuman nggak ada wajahnya waktu itu sama teman-teman di awal-awal pandemi. Nah sekarang kebetulan diajakin nih sama my mentor. Aduh, cuma Oh, ini sebenarnya deg-degan sih walaupun tadi udah sempat-sempat ngobrol, cuman ya boleh diperkenalkan siapa wanita cantik ini ya? halo semuanya. Wah, senang banget nih bisa bergabung sama Dilan ya. Udah keren banget nih Dilan, boleh disupport terus nih videonya. Kalau misalnya lihat video Dilan tuh udah, wah dia udah kayak YouTube profesional ya. Think. Amin ya, mudah-mudahan Dilan bisa terus Amin, berkembang. amin, amin, amin. Amin ya Allah ya. Jadi Dilan juga banyak menginspirasi kita semua nih untuk membuatkan apa namanya biar tetap semangat, belajar terus. Apalagi kita berdua sama-sama pengajar ya Dilan ya. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini kan, kita Iya. bahas tentang apa? Kita tidak ada settingan di sini ya Dilan ya. Miss juga nggak tahu nih mau bahas apa aja. Oke, topik kita tuh sebenarnya karena yang tadi by the way namanya Miss Irma, Dilan manggilnya Miss Irma ya. Oh Gitu. iya, oke. Ini apa namanya? Introduce dulu sedikit. Miss Irma ini guru SMP Dilan ya, waktu itu ngajar bahasa Inggris, ketemu waktu ada speech contest. Jadi ya bahasa Inggris gitulah gitu. Dan Miss Irma ini yang ngajarin dari juara kayak lomba kedua deh ketemunya Miss Irma tuh sampai habis gitu dan sudah tidak ada penggantinya, sombong banget ya Allah. Iya, Gitu. Terus kadang kalau mau ngenalin diri suka ini ya, paling rata-rata panggilnya Miss Miss Irma ya, iya Miss. betul, Kadang Miss sampai, Irma, bahasakan diri sendiri Miss, karena kebanyakan murid tuh kalau murid. manggil Miss 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 gitu, Iya, kayak gitu. jadi Dan panggil Dilan ini saja salah iya, satu yang keren banget apa? ya Dilan nih, udah dari Enggak dulu juga. lomba bahasa Inggris menang terus ya, itu Amin, amin, amin. terus keren gitu kan. Nah, Nah, ya, Dilan sukses terus. amin, amin. Ya berkat Miss Irma juga ya kan. Oke, dari SMP, SMK Miss Irma support speech contest pada saat itu gitu. Nah, makanya karena kami berdua juga seorang pendidik atau tenaga pengajar, topik kali ini kita ngebahas tentang persiapan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru. Karena kan ada wacana bahkan dari pemerintah tuh udah apa ya, menjadwalkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai dari jenjang universitas, dari terus ke SMA, ke SD, SMA, SMP, ke SD baru selanjutnya gitu. Walaupun memang sebenarnya mungkin belum ada info khusus ya, belum tahu juga sih, belum ada info resminya dari pemerintah sebenarnya. Cuma memang udah banyak berita dari banyaknya sekolah sudah melakukan tatap muka. Nah, menurut Miss Irma nih, kesiapan kita khususnya ya, tenaga pendidik dulu deh, sebagai kita guru nih. Apakah kita dari kacamata Miss Irma tuh, kita udah siap belum sih nih ngajar tatap muka, ketemu banyak orang, murid-murid gitu kan? Apalagi di kondisi pandemi kayak gini. Mungkin rules-nya juga beda kayak di hari biasa yang harus mungkin pakai masker, terus AC nggak dinyalain atau gimana menurut Miss Irma menurut dengan kondisi kita apakah sudah siap? Gitu. Oke, untuk kondisi saat ini seperti di masa pandemi ini, untuk siap sebetulnya dari awal ya kita memang tidak pastinya semua guru juga merasakan, tentu jauh lebih nyaman jika itu tatap muka. Hati kita dengan murid tuh nyatu gitu, dibandingkan dengan tatap maya atau melalui layar seperti ini kan. Tentu sampai, kapan pun kalau dibilang siap ya siap aja, kita lebih suka tatap muka pastinya. Namun, ya kita kan juga harus mendukung program pemerintah yang pasti, ditujukan untuk apa namanya, kebaikan kita sendiri gitu loh. Jadi ya kita berusaha, di sini bagaimana, mudah-mudahan ya bila nanti sudah ada kesempatan buka sekolah, kita bertemu lagi di kelas, kita bisa belajar lagi di kelas tatap muka, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Intinya kita tetap bisa belajar, tapi juga tetap bisa menjaga itu, jangan
memperbanyak lagi, atau menambah kasus, ya positif seperti itu. Ya, memang banyak banget tantangannya ya Dilan ya. Dilan juga sekarang ngerasain ya jadi pengajar nih. Ya, banyak banget tantangan dan, selama pandemi ini guru juga, pastinya banyak ditantang untuk lebih melek teknologi pastinya kan. Betul sih. Karena kita Iya juga bener. harus bisa bagaimana nih menyampaikan materi ke anak-anak semua. Dan untuk mungkin yang nonton video ini, ada anak-anak juga ya atau adik-adik semua, yang pasti kalian usahakan tetap semangat walaupun jarak jauh. Kita tuh punya passion untuk membantu kalian belajar pasti. Guru itu nggak mungkin, nggak punya passion belajar jadi guru gitu kan, pasti sudah ingin, membuat kalian itu bisa, mendapatkan apa yang kalian butuhkan seperti itu. Nah, kalian cobalah, misalnya kalau belajar itu lebih semangat walaupun jarak jauh, walaupun mungkin terlihat, "Oh ini gampang bisa dikerjain nanti," atau apa, yang namanya tantangannya banyak banget ya, Banyak banget sih, banyak betul betul banget. betul betul. Terus kalau ditanya, "Itu sinyal itu nomor satu paling disalahin." Kasian banget ya sinyal disalahin terus. "Tapi ya sinyalnya Iya. Miss," atau apa gitu. Tapi bener sih Kasihan memang sama kalau lagi sinyal. lagi ngajar Iya online tuh memang. nanyanya kapan, jawabnya kapan karena delay. Yes, ya karena itu masalah memang banyak banget tantangan ya, sangat banyak ya. Misalnya, kita juga memahami teman-teman semua yang belajar online mungkin ada yang kesulitan atau ada yang, merasa nggak paham atau apa. Kita kalau dulu Miss itu belajar, usahakan itu, apa ya, independen sebetulnya. Jadi nggak hanya meng apa namanya, hanya mengandalkan lah ibaratnya dari guru. Tentu guru kita penting, kita perlu banget guru kita, untuk membimbing kita jadi jauh jalan ke depan gitu jadi daripada kalau kita belajar sendiri kadang kan banyak distraction Iya, ya atau apa ya, lost tapi gitu dengan ya, ada guru itu bener banget kan kalau ada guru itu kita bisa, lebih terarah. terarah lah, ya betul, bisa terarah, terbimbing sampai, apa, sampai apa ya, untuk teman-teman semua, pastinya semuanya tidak ada yang mudah kalau kita, menyerah gitu aja. Jadi tetap usahakan, apa yang diberikan guru itu ya ambil dan bisa diperluas lagi materinya. Apalagi zaman sekarang sebetulnya sih, gampang ya, karena udah ada internet. Miss tuh nggak bisa bayangin zaman dulu waktu Miss SD atau aduh, Iya kayaknya sih. kalau sampai ada pandemi seperti ini nggak tahu seperti apa ya jadinya. Bener juga. Ih, menarik tuh Wah, untuk dibahas. Tapi sebelum ke sana, menurut Miss Irma atau apa sih yang Miss Irma takutin nih ketika kita udah masuk sekolah lagi? Karena kan by the way jenjang kita beda nih ngajarnya nih, cukup jauh bedanya. Nah, tapi kurang lebih karena kita juga ngadapin siswa, yang ditakutin apa sih gitu? Entah dia selain mungkin dia bandel, nggak ngikutin protokol yang udah dibuat sama sekolah atau apa gitu kan. Mungkin ada yang Miss takutin nggak beberapa hal gitu? yes, kalau menurutnya sih tidak ada there is no bad student, ya bad student, depends on the teacher ya. Kalau gurunya baik akan menghasilkan anak-anak yang baik, ya ya pasti seperti itu. Mungkin pasti banyak ya teman-teman semua seperti apa, mikir lagi ya. Ya, kalian usahakan punya mindset itu jangan yang sempit, usahakan, perluas aja atau mindset-nya buka aja maksudnya pikirannya ya. Jadi jangan berpikir bahwa, "Oh saya diatur-atur terus nih," atau apa, tapi kan ini juga buat kebaikan bersama, seperti itu. Dan kita juga tidak mengharapkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Pasti ya kadang mungkin kalau masih remaja ya atau apa, pasti banyak keluhan atau apa, tapi kalau kita berpikir lebih dewasa lagi, walaupun kalian mungkin masih usia dini kan, coba berpikir juga ya misalnya, "Oh, guru saya suruh saya ngerjain ini atau kayak gini," gitu. Tapi ya memang itu, harus kalian lakukan dan itu memang yang terbaik buat kalian. Oke, karena mungkin kalau dari Dilan kan, Dilan ngadepin anak-anak yang lebih kecil nih, tetep ada Mhm. kekhawatiran sih dari Dilan tuh kayak, ya namanya anak-anak agak susah dikendaliin Atur. gitu ya. Oh, Iya karena, mmm, masih egois anak-anak kali ya gitu kan. Jadi mhm. yang Dilan takutin untuk, di jenjang Dilan kayak gitu, gitu.
Apalagi di jadwal-jadwal Oh, tertentu kayak mungkin dia ada kalau di sekolah itu kan ada namanya snack time, jadi kayak istirahat gitu loh kalau zaman kita mhm, gitu. Istirahat, mereka harus ke kamar mandi, mungkin yang biasanya sebelum pandemi itu dia bergerombol ke kamar mandi, sekarang harus jaga jarak, apa segala macem gitu. Masih belum kebayang sih bakal kayak gimana tatap muka mmm, nanti gitu kan. Kalau Mi sudah kebayang belum sih? Kalau nanti pas tatap muka akan mungkin ada apa sih kan kalau di wacana di beberapa sekolah yang dilancar itu di satu kelas mungkin dari mungkin satu kelas biasanya 30 anak itu jadi lima iya belas anak dikurangin, mhm, dikurangin kan. Nah yes. kebayang nggak dari yang harusnya mungkin kita bisa nyampein ke anak-anak full 30 biasanya gitu. Terus hanya 15 aja. Mungkin ada keringanan tentu ngadepin anak-anak lebih sedikit. Cuma kalau segi dari kita ngajarnya nih ngasih materi yang harusnya 30 anak tapi hari ini cuma 15. Mmm. Menurut Miss ya, karena di sekolah kan juga kita mengajar ada les buat anak kelas 9 ya, karena mereka mau kelulusan kan. Ah, Jadi, iya. tetap tatap muka itu, ya menerapkan protokol kesehatan dan tentu nggak banyak. Jadinya memang betul-betul satu bangku satu meja, satu siswa gitu. Kita 2 kelas dijadikan satu itu, terus jadi panjang banget ya. Tapi Iya. memang dibatasin banget, jadi ada ya social distancing lah gitu. Jadi nggak satu meja berdua ya, satu ya jarak, terus memang dijadwalin, pastinya jadwalnya ya nggak deketan kalau pagi malam gitu. Jadi memang diatur satu hari pun nggak boleh semua kelas masuk, jadi hanya 2 kelas maksimal, jadi gitu, nggak boleh banyak. Ya, selama ini sih sudah berjalan ya di sekolah, itu untuk kelas 9 aja, cuman untuk, apa namanya, pelajaran tambahan, bukan, Pelajaran ah, bukan, apa namanya, hari bukan biasa gitu, belajar seperti biasa tatap ya, muka, bukan? bukan, Ah, itu masih ya ya. online, cuma hanya pelajaran tambahan aja kok. Itu juga nggak banyak ya, jadi memang, saya perhatikan juga mereka keluar, ya nggak tahu ya kalau, saya kan di SMP dan di SD ya, kalau SD nggak mungkin bisa menerapkan seperti itu ya memperkecil populasi kalau efektif. Ya, nanti bagaimana kebijakan sekolah ya kita kan hanya mengikuti ya biasanya dulu. Kebijakan sekolah paling kita hanya beri, masukan atau apa agar tidak terjadi kerumunan pastinya. Bagaimana saat keluar pun atau enggak mereka itu tidak ada istirahat, tidak ada jam istirahat. Jadi langsung pulang setelah selesai. Yes, jadi nggak ada jam istirahat, ya udah di-full-in aja dan satuan pun tidak banyak mata pelajarannya ya. Paling hanya 2 maksimal. Jadi memang ya, walaupun, mungkin kasusnya ini seperti apa, tapi kan masih ada ya, masih masa pandemi lah sekarang ini. Jadi ya, usahakan kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan tadi. Ya pasti seperti itu. Kalau untuk anak di bawah, usia seperti anak SD ya atau TK itu biasanya, mungkin nggak tahu nih kalau di Dilan biasanya orang tua itu masih mendampingi nggak? Atau ditinggal atau Kalau bagaimana? kelas satu kalau TK 1, 2 masih mendampingi, tapi dari kelas 3 ke 6 Oh, sih cuman biasanya dijemput dari diantar jemput doang sih, nggak didampingi oh, gitu. iya. Paling kurang lebih Kalau gitu. masih didampingi sebenarnya masih aman ya harusnya ya. Kalau Mhm, mereka pulang kan udah langsung pulang, kalau apa ada heeh. orang tuanya gitu, Oh, iya seperti sih. itu. Tapi Kalau yang karena udah gede memang mereka bisa diatur lagi ya kalau udah gede kan, iya sih maksudnya masih udah bisa kelas 3 ke atas udah bisa dibilangin lah ibaratnya. balik lagi, benar bener. Nah, itu dia kendala TK, Mhm, SD, kelas TK, kelas 1 dan kelas 2 tuh masih agak mhm. rentan buat dia bandel gitu, masih Iya. suka dibilangin gitu. Tapi Miss, kan tadi karena apa, nggak tahu sih kalau di Dilan belum diterapin ya, karena mau mulai, insya Allah sih di April atau Mei lah, April gitu untuk trial tatap muka. Mmm, Cuman mhm. ketika, sebagian masuk, berarti Miss Irma juga sebagiannya online, itu ngajarnya gimana tuh? Untuk kali ini kan memang baru kelas 9 dan itu hanya jam tambahan ya, dan online waktu itu tetap tetap online. Jadi memang kan jadwalnya beda, gitu. Online itu kan biasanya kita kasih waktu itu ya nggak terlalu sebentar kok, misalnya bisa sampai jam 5 sore atau jam 3 sore itu pengumpulan tugas ya, biasanya seperti itu. Dan untuk jam tambahan mereka tidak lama dan sat sampai pukul 11 dari jam 8 seperti itu. Ah, Atau jam 9 tergantung jadwal pokoknya, nggak lama kok, hanya 1 jam, sekitar 1 jam.
pelajaran tambahan. Jadi waktunya sedikit, anaknya pun tidak banyak, dan memang mereka dijadwalin satu hari itu ya nggak banyak, Kak. Hanya 2 kelas yang boleh, datang ke sekolah ya, Kak. Nggak banyak. Itu ada jadwal tertentu gak, Miss? Kalau di SD kan misalnya Senin sampai Jumat nih, eee, Mhm. sangat dibatasin kayak misalnya Senin hanya kelas 1, Selasa kelas 2, Rabu kelas 3, dan sisanya online tuh. Apakah di SMP atau SMA kayak gitu juga? Kalau di SMP sama kok, jadi dibatasin satu hari kan 2 eee, kelas aja ya. Misalnya kelas 91, 92 Senin, 93, 94 Selasa, terus selanjutnya sampai hari apa. Dan mereka jadi cuman bisa satu minggu itu satu kali atau 2 kali ya. Misalnya kan Senin itu 2 kelas, misalnya ada 7 kelas nih atau ada 6 kelas, berarti sampai Rabu kan selesai. Heeh. Kamis mereka datang lagi dari 91 semua kayak gitu. Oh, berarti, polanya tetap sama ya, ada yang online, ada yang offline ya? Ya, iya Oh, itu tetap. kendalanya gimana tuh, Miss? Kan artinya kan kita harus nyiapin 2 materi nih, ya kan, materi untuk kita sebenarnya satu sih materi, cuman kan kerjanya kayak 2 kali. Karena dia ngerasa kalau ngajar online itu nyiapin materinya tuh kayak berkali-kali, nyiapin materi mah kita bikin video gitu kan, terus nyiapin materi juga, Mhm. nyiapin apa yang harus dijelasin juga. Nah, Dylan kan belum tahu nih, kendala ketika kita ngajar online, terus ngajar offline juga gitu. Nah, kendala yang Miss Irma hadapin apa sih? Online juga disiapin, offline juga disiapin, iya kan? Wah, memang kalau, teman-teman bisa, apa namanya, memperhatikan kami ya, guru itu sebetulnya kerjanya itu bisa 24 jam, Iya, bisa kayak Senin sampai kurang. Minggu. Iya, kayak kurang gitu Itu mungkin. sama online tuh, ya Allah. Heeh, ya memang yang penting apresiasinya aja. Kendalanya sih, distraksi pasti ada ya, distraksi misalnya apa gitu, jadi lama harusnya udah selesai kan, selesai ngajar, kita masih harus memeriksa tugas kayak gitu. Iya, Terus betul. ya, kendala paling besar ya, Heeh. bagi yang jarang ngumpulin tugas pastinya nih, Semua guru ngajar-ngajarin, yang ngajar online pasti iya "Tugasnya sih. mana nih?" Iya sih, bener sih, ya Allah, bener lagi. Aduh, udah capek ya kalau ngingetin terus ya, aduh. Iya bener ya, kenapa ya? Iya sih, Mhm. gitu. Oh, jadi mau nggak mau berarti kan kan ke sekolah. Nah, yang belajar online itu apakah mereka cuma nonton video aja, tapi Miss-nya ngajar offline atau gimana tuh mendampingi ngajar online dan offline-nya? Saat ada ini apa, kelas yang Heeh, tatap muka? heeh heeh heeh. Oh, kalau bahasa Inggris sendiri itu kan misalnya jadwalnya hari Sabtu, kan mereka dapat, apa namanya, satu apa namanya, satu mata pelajaran itu hanya 1 minggu sekali. Jadi kayak bahasa Inggris jadwalnya hanya hari Sabtu. Ya kita kan bisa siapin materi lebih awal ya, dan berikan di Google Classroom misalnya. Ya kalau ada jadwal ngajar di apa namanya, ngajar pelajaran tambahan ya, itu kan tidak tiap hari ngajar jam tambahan. Anak mungkin juga kan, ada jadwal juga. Jadi misalnya guru itu hanya misalnya kelas, bahasa Inggris hanya ada di hari Senin sama hari Jumat nih, ya udah kita berarti ngajar, ketemu mukanya di Senin dan hari Jumat aja, nggak tiap hari ketemu ngajar gitu, bisa kok Oh, diatur. jadi yang online yang di rumah mah tetap di rumah, kitanya ngajar di Betul, sekolah, gitu? kita ngajar sekolah, tapi kita nggak tiap hari juga, ada jadwalnya. Nah, kalau kan kita guru bidang studi nih katakan ya, maksudnya Miss Irma dengan bahasa Mhm. Inggris, Dilan dengan nah kalau untuk guru guru kelas yang lain, mengatur waktunya gimana tuh yang emang ngajarnya kan kalau di SD satu pelajaran semua satu guru nih, ya kan? Nah, kalau di SMP mungkin udah satu-satu sih, cuman kan biasanya ada satu guru yang megang 2 atau 3 mata pelajaran tuh. Nah itu, yang Miss Irma Mmm. lihat gimana tuh dia, ngelola waktunya? Karena mau nggak mau kan mungkin jadwalnya harusnya, misalkan, ini pelajaran IPA, ini pelajaran IPS, yang apakah dibagi 2 atau gimana gitu, yang satu online, yang satu tatap muka atau gimana? Kalau di Oh, SMP? untuk pembelajaran kita semua tatap, maya ya, atau online semuanya pasti. Online semua? Oke. Yes, jadi emang semua berdasarkan jadwal. Misalnya ada satu guru nih ngajar IPS sama ngajar apa ya, bahasa Sunda misal, dan pasti jadwalnya nggak disatukan, jadwalnya beda, apa dan bulan apa, gitu. Yang pasti nggak bentrok kok. Kalau berarti, mungkin kalau pelajaran kita
masih masih terbilang oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk di SMP nih nggak tahu sih, di SMP untuk pelajaran yang lain kayak misalnya olahraga mungkin atau pembelajaran yang harusnya ketemu nih, gitu kan. Kalau di SMP dia harus bikin video Kak, guru olahraganya senam poco-poco gitu. Mhm, olahraga ya? Iya. Wah, Oh nggak sih? kalau saya perhatikan nggak terlalu sering sih pastinya nggak ada sih di Ah, sekolah ya. Maksudnya anak datang ke sekolah yang pasti saya lihat sih untuk guru olahraga itu, ada yang tatap muka di sekolah, namun itu untuk ujian praktek. oh praktek Jadi hanya aja. beberapa anak aja kan, misalnya cuman ada Oh, 10 mungkin, jadi nggak satu kelas semua dan nggak semuanya dijadwalin. Itu untuk ujian praktek, selebihnya oke. saya nggak pernah lihat sih bagaimana ya dia ngajar olahraga, saya juga nggak Oh. nanya. Oh, tapi berarti kan, di SMP ini sudah tatap muka juga, udah diterapin atau masih belum? Belum belum, Belum? Oh masih belum ya? Masih online. wacana ya? Masih Masih online, wacana lah ya? Masih mhm. online juga ya? Oh Wacananya berarti insyaallah ya, mudahan atau segera ajaran baru kan? Ajaran baru? iya, insyaallah, Mungkin mhm. mungkin. Iya, kita kan, trial-nya dari, apa namanya, yang jam tambahan itu atau les ya, Oh iya kelas sih, 9. bener sih, bisa sih. Oh alah. Nah, kendala yang bukan kendala sih, kalau lebih enaknya tuh hal-hal menarik apa sih yang Miss dapetin nih selama pandemi, apalagi kita guru yang dituntut harus ngajar, ya kan? Hal-hal yang unik ya. Kalau kendala kayak semua semua guru atau yang mendengar ini Pasti tahu ada lah ya, ya, entah dari sinyal atau apa segala macam gitu kan. Tapi hal-hal unik yang mhm. akhirnya Miss dapetin nih selama pandemi yang mungkin kalau nggak pandemi Miss juga nggak ngelakuin gitu. Miss nggak tahu juga mau, ih ada ini ya, ih ada ini ya gitu. Dari Miss apa sih yang Miss dapet gitu selama pandemi ini gitu? Apalagi kita guru gitu. Wah, banyak banget ya Dilan, apalagi kalau masa pandemi ini kan kita jadi lebih sering di rumah ya, Iya. dan Miss juga jadi punya YouTube channel. Ada. Saya belum tahu. Nanti kita ke sana teman-teman. Tentang apa? Tapi Masak-masak YouTube biasanya? channel itu hanya untuk upload video-video pembelajaran aja sih. Oh, Jadi belajar. kan, Oh Miss iya, itu buat bener. video. Bener. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Terus? Iya, daripada anak-anak download kan kalau saya kasih video langsung ke Ya WhatsApp atau ke banyak grup atau kan. ke mana, Ya banyak banget. banyak Berarti banget. itu sebenarnya untuk meringankan aja sih. Jadi kan mereka langsung klik dan langsung bisa di-play Langsung gitu. di play. Ya paling paling enak YouTube ya. Kalau kayak YouTube ke udah. Google Drive juga kayaknya kurang ya YouTube lah pokoknya. Jadi Udah paling the best. dulu sih pengen banget ya punya YouTube channel bisa upload-upload video tapi aduh wacana terus pokoknya nggak sempet ya ini dan Sibuk masa guys, pandemi ini sibuk. betul-betul oh sok sibuk sih. Ya, jadinya pas saat ini, makanya, bener-bener jadi kesempatan banget ya bisa buat video dan itu, tidak memandang apa-apa ya, hanya sebagai wadah buat, kasih anak-anak video pembelajaran kok. Jadi misalnya anak-anak itu tidak perlu download sekali lagi, dan bisa langsung play aja, bisa langsung lihat gurunya. Di situ juga kadang bisa tampilin wajah, kadang ada yang enggak juga kalau lagi nggak sempat ya. Yang penting tetap, kita itu berusaha ya, walaupun jarak jauh, kayak Miss Irma juga berusaha banget mengajar itu, sepenuh hati lah untuk kalian. Dan mengajar kayak ini sampai bisa bikin video atau apa, itu kan karena kalian juga, karena mengajar ya, karena, kerjaan kita. Kalau enggak sih mungkin kita fokusnya ke yang lain atau fokusnya ke ya pastinya yang pas, kegiatan di kelas ya, untuk teknologi makanya makin ini aja nih, makin apa, makin penasaran nih, apalagi lihat video-video Dilan nih udah keren banget nih bisa buat ini, aduh aku bisa buat yang video yang biasa aja asal nyampe materinya aja tuh, udah alhamdulillah ya, yang penting teman Iya. anak-anak bisa memahami aja apa yang kita sampaikan, gitu. Oh, jadi dengan pandemi ini Miss jadi belajar how to make video ya kan, bagaimana ngupload, mungkin Mhm, belajar YouTube juga jadinya gimana ngupload dan lain iya. sebagainya. Iya sih Wah, memang bener banget. akhirnya kita yang mungkin khususnya mungkin kalau mohon maaf ya, kalau mungkin yang guru-guru mudanya masih bisa cepet nih, ya kan. Kadang kendalanya adalah guru-guru yang senior di saya sekarang bukan kendala sih, jadi karena dulu juga trainer kan ya, jadi di sekolah tuh, pas lagi awal-awal pandemi tuh, ada training Miss buat guru-guru untuk gimana caranya bikin video, terus ngupload di YouTube, banyak banget gitu. Wow, Itu waktu di sekolah Dilan awal-awal pandemi sih gitu kan, dan memang
pada akhirnya banyak teman-teman guru yang lainnya juga ngomong untuk nanya juga ke Dilan, "Lan gimana sih cara bikin video?" Teman-teman yang guru kan gitu, "Lan gimana sih ngedit apa segala macam." Sampai banyak yang nanya software-software editing, terus recording semua segala macam yang ya ada plusnya sih gitu, ada apa ya, ada hal baiknya dengan pandemi ini kita jadi ya edutech ya kalau kata teman-teman tuh jadi Mhm, belajar edukasi tentang teknologi segala macam. Iya sih, betul. ada serunya cuman kalau itu kan hal yang menyenangkan ya, kalau hal-hal bukan kendala ya, hal yang mungkin keselin gitu atau Bermanfaat ya. iya iya, kali itu kan yang bermanfaat. Kalau yang mungkin kayak, sebel gitu yang mungkin, ini, apa ya, masih denial ya, apa ya bahasa enak ya, masih denial gara-gara ada pandemi ini gitu. Kayak masih menolak, Mmm, harusnya nggak gini nih, harusnya yang nggak gitu." Kan ada aja gitu yang kita tolak. heeh. Dengan guru kan, Miss rasa sih semua pasti udah punya passion ngajar dong Oke. pasti. Jadi, bagaimana enggak kalau kita tetap terus belajar, karena ini kan kebutuhan juga. Jadi walaupun, usia kita seberapa gimana ya kita harus menyesuaikan keadaan, "Wah dulu saya nggak bisa nih kayak gini-gini, dulu saya paling cuma bisa pakai mesin ketik," atau bahkan dulu saya belum Iya kenal Windows atau gimana, iya ada yang bener. mungkin yang seperti itu ya. Ya itu dulu, kan saya suka beritahu kayak gitu. Kita senasib nih Dilan, kalau di sekolah juga saya sering ditanya ya, "Itu buat Betul ini betul. bagaimana Miss? Ini, terus cara ini," gitu. Ya kita harus sabar ya, kita ajarin aja nggak Iya apa-apa sih. kan, ini juga untuk kebaikan ya, karena ibu itu Mhm. atau bapak tersebut kan untuk mengajar juga gitu. Kalau kita pelit ilmu, ya nanti kita pelit juga ilmu ke anak-anak dong, Iya tuh. bener. Jadi saya niatnya sih seperti itu, saling membantu intinya gitu. Ya buat teman-teman guru yang mungkin banyak mengeluh atau apa, ya kita usahakan bisa ikhlas ya, atau jalani aja. Dan kita kan Mhm. ini memang, sedang masa seperti ini, ya mau nggak mau kita harus belajar. Ya nggak apa-apa dong kita jadi bisa lebih tahu mengikuti perkembangan zaman nih, terus maju ibaratnya kayak gitu. Jangan Iya. ingat yang dulu-dulu lah ibaratnya, yang dulu kita cuma masih pakai mesin tik katanya, atau yang masih apa, ya kan ini zaman 2021 ya, jadi harus ikutin aja. Dan kita di sini yang muda-muda juga, dengan senang hati ya membantu, membimbing, seperti itu. Kita juga nggak pelit ilmu dong pastinya untuk ngajarin atau apa ya. Walaupun ya memang kita jadi ngajarin, murid juga, guru juga ya, tapi nggak Mhm. masalah sih kalau ada yang nanya, bisa senang aja, saya bantu pastinya, gitu aja kan. Alright, Wah, Kak tapi Dilan gimana nih, di sana sama ya? sama ya, apalagi, kebetulan ya mayoritas sekolah Dilan lebih banyak guru-guru muda sih, lebih banyaknya, mayoritasnya gitu. Jadi masih oke lah gitu. Jadi masih bisa saling bagi-bagi nih ngajarin guru yang mana, ngajarin guru yang mana gitu. Karena di sekolah tuh punya satu tim gitu, kita nyebutnya tim IT sih sebenarnya. Jadi Wah, ya ini, kita ada training terus ngajarin teman-teman guru sebagainya gitu. mhm, Jadi lebih seru sih karena mungkin basic Dilan juga di IT ya. Jadi kayak ya udah gitu, mengalir aja, happy aja gitu karena memang basic-nya di sana, ya udah gitu. Ya udahlah gitu, sambil sambil apa ya, mengingat lagi gitu, mengulang lagi. Jadi nggak cuma sendiri gitu. Kan bener. biasanya kan Dilan kerjanya ya sama orang aja gitu, jarang ngajarin orang gitu, lebih emang kerja gitu, nggak ngajarin. Yang sekarang ngajarin yang biasanya cuman ngajarin anak-anak basic-basic doang, sekarang harus ngajarin teman-teman guru yang buat video, cara ngerendernya apa segala macam, ngasih-ngasih Wah, animasi gitu. Makanya di sekolah Dilan buat tim IT gitu. Tim IT kecil-kecilan sih yang buat basic-basic. Tapi dari Miss Irma, menurut Miss Irma udah oke belum sih untuk kita, apa namanya, mengadakan atau persiapan kita deh, apakah sudah siap, apakah sudah ready nih dari Miss Irma sendiri untuk belajar tatap muka atau secara langsung di sekolah? Ready ya gitu kita? pastinya sekolah sih selalu ingin tatap muka, jadi ya insya Allah ready ya. Iya, Mudah-mudahan asal ya kita kan hanya menunggu keputusan dari pemerintah ya, saat, mhm, sudah dibolehkan pemerintah daerah ya, sudah diberikan izin atau apa ya kita pasti bisa mulai, kalau belum ya kita belum bisa. iya sih. Cuman, apa ya, kalau karena mungkin Dilan ngajar anak-anak ya, Dilan masih ada kekhawatiran yang tadi misal apa, Dilan bilang gitu, karena ngajar Mhm, anak-anak takutnya dia mah lari-lari kemana yang agak tantrum, apalagi yang ketemu anak-anak kayak gitu tuh, mmm, terus yang suka
ngambek sendiri apalagi masih agak cemas aja apalagi dengan beberapa berita khususnya yang tadi, sempat di-notice juga kawan-kawan, ada satu sekolah di Sumatera Barat ya, yang memang dia kayaknya tidak menaati protokol, terus akhirnya banyak siswa yang positif di sekolahnya. Nah, kira-kira nih Miss Irma, misalnya nih amit-amit kejadian suatu waktu kita udah tatap muka nih, udah ngajar di sekolah lagi, terus mungkin ada kejadian satu atau 2 orang yang Covid, akan kayak gimana nih? Apakah apakah sudah siap sekolah untuk, apa ya bahasanya, menanggung mungkin atau sudah siap dengan resiko atau konsekuensi yang kayak gitu? Yang tiba-tiba siswa ada yang positif atau gurunya yang positif. Wah, makanya ini lagi digalakan vaksin ya untuk saat Ya, ini kan, emang ya sudah di vaksin? guru juga, Harusnya sudah ya? Guru-guru sudah? eee, Ya udah kan? Sudah. ya belum semua sih. Oke Nah, oke, dulu aja gimana masih gimana? belum semua vaksin kan, yang penting nanti kalau sudah kita harus persiapan lagi ya, nggak cuman kalau udah siap langsung mulai, nggak kayak gitu juga. Kita juga ada persiapan dong, pastikan guru-guru juga sudah vaksin, seperti itu. Dan anak-anak juga pastinya bukan kayak udah pastikan mereka itu sehat ya. Jadi kita juga nggak memaksakan dan tentu kita juga mengikuti, apa namanya, kebijakan dari orang tua juga. Kalau orang tua memang Ah, belum ya ya ya. boleh gitu, Ya ya kita ya. nggak memaksakan lah ibaratnya. Iya Ya, juga ya. untuk di tatap muka ya, Heeh heeh heeh. Oh, iya juga sih karena kesepakatan juga. kesepakatan ke orang tua murid ya pada akhirnya ya, walaupun Betul, pemerintah daerah sudah mengiyakan, kalau mhm. orang tua muridnya enggak, ya enggak juga ya. Enggak, kita enggak. Iya. Iya juga ya, itu dia Kan sih. orang Tapi tua yang lebih tahu ya kondisi iya anaknya sih bener. siap atau enggak belajar di sekolah, gitu. Ya kita pasti berharap yang terbaik, pandemi segera selesai, mudah-mudahan ya, itu aja yang kita harapkan sebetulnya. Ya sih balik ke OTM-nya. Cuman, nggak tahu ya, apa menurut Miss Irma apakah sebenarnya OTM itu pengen cepet-cepet masuk sekolah? Karena kan ya orang tua juga banyak keluhan, mereka kerja, harus ngurusin anaknya juga, ya kan, ngedampingin anaknya, Mmm, nge-Zoom mungkin dan sebagainya. Tapi menurut Miss, OTM-OTM kita udah ready belum anaknya disekolahkan gitu? Karena mungkin udah masuk aja lah gitu. oh banyak itu kalau komentar orang Banyak tua banget ya? pasti, "Ini Oh, libur terus," padahal nggak libur ya. iya iya iya. Ini juga Mhm. tetap ada tugas dan kita juga memang kalau, tetap, apa namanya, tetap maya atau jarak jauh ini kan susah memantau ya. Saya anak itu nggak ada Wow, tugasnya kemana aja nih, saya dihubungin sulit atau bahkan bagaimana gitu kan. Ada yang apa, ya macam-macam lah ya kendala pastinya ya. Tentu lebih enak tatap muka memberitahu langsung dan kita tadi kan sudah katakan lebih sehati lah ibaratnya. Jadi kita masuk dan kemudian mereka juga kita juga tetap wah kita bahkan Miss aja belum pernah ketemu nih sama murid-murid Miss selama 1 tahun ngajar oh yang baru ya? selama Iya pandemi. bener bener. Iya iya sama yang bulan Juni tahun lalu kan itu sudah tahun ajaran baru Tahun kan. ajaran baru, heeh, Muridnya baru lagi, baru lagi. dan sampai sekarang ya baru bertemu tatap maya aja Mas kok. Tapi kalau ketemu langsung jadi, apa ya, awkward atau apa ya, jadi mereka kayak karena kita nggak pernah ketemu langsung atau apa, mungkin pernah mereka datang ke sekolah tapi ya biasa aja gitu, Iya iya. karena itu. Ya apalagi Padahal setiap hari, setiap Rabu ibaratnya belajar, ketemu. belajar, betul. Ya apalagi kita dengan guru bidang studi yang ketemunya seminggu sekali sih, Miss. Jadi, eee, ag Mhm, betul. lupa ini Miss-nya gitu segala macam. Kitanya juga lupa sama muridnya, kebanyakan murid gitu. Iya, Iya, ya kalau murid pasti pasti mengenal ya karena pasti sering kenal sih ngelihat kitanya. ya, Kitanya yang kitanya guru yang yang nggak kenal. lupa, betul, karena saking Heeh. banyaknya. Iya, Dylan juga, apalagi anak kelas 1 gitu, kayak mirip semua namanya masih kecil gitu. Wah Iya, kelas 1 SD jadi wah, kayak, "Aduh, ampun, ya Mister masa nggak inget aku?" "Bukan nggak inget," gitu, "Mister bukan tidak wah, ingat, ya hanya kalian sama semua seperti mukanya." ngajar anak-anak itu lebih fun ya Dilan ya pastinya. Iya sih Banyak, lebih udah lama banget kayaknya pernah deh Miss ngajar SD tapi udah lama banget, lama banget. iya sih lebih fun, mungkin karena materinya juga masih basic ya, jadi bisa dilucu-lucuin gitu. Kalau beda Mhm, SMP, SMA kan mungkin udah agak serius ya. Tapi kalau SD
Karena ngajarnya komputer juga, jadi Dilan suka nyari kayak sebuah aplikasi atau web web yang main tapi sambil belajar gitu. Pokoknya di YouTube pernah ada tuh yang kayak Time to Climb. Jadi dia sambil belajar tapi sambil main juga gitu, kejar-kejaran skor, semua segala macam. Akhirnya belajar itu juga sih yang sebelumnya juga nggak pernah nyari-nyari. Mungkin Miss juga familiar sama Kahoot ya? Oh, udah coba Ya, beberapa kali. ya, ya Iya, familiar sama jadi Kahoot. jadi banyak banget nih, apa namanya, pengen tahu lagi apa tuh yang buat kuis, Heeh. untuk bikin kuis. Kan biasa Iya. pakai Quizizz, Ya ada pakai Quizizz juga Kahoot ya. betul, betul betul, Terus Kan banyak banyak sih Class banyak banget, Time. ada Blue Cat mungkin ada banyak sih, banyak Yang banget. Dilan udah coba apa aja, Dilan? Kemarin ada satu-satunya Quizizz juga, ada Kahoot juga, ada Time to Climb juga, terus ada Blue Cat, cuman Oh, Blue Cat belum sempat Blue diaplikasiin ke Cat. anak-anak sih. Nanti Oh, Dilan kirim deh. Ada. Banyak banget. tapi bukan download ya. Jadi, Enggak download. kalau Basisnya di situ website juga. pengen coba cari yang website base-nya ya. Iya, Jadi mereka nggak usah basisnya download, tinggal enggak, iya. mmm, Hmm. Dia bisa download juga, tapi nggak perlu download juga nggak apa-apa. Jadi mereka langsung main di website. Kan Kahoot juga sebenarnya bisa di website mmm, kan? Heeh, nggak iya, perlu selalu download. pakai website kalau Kahoot, heeh. Ya gitu. Iya, Sebenarnya Quizizz sama juga juga. sama. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya. Mhm. Iya, kan Alright. itu juga usaha kita juga buat bikin, apa, lebih semangat ya, Mm-mm, ngerjain mm-mm, mm. soal. Ya, karena anak-anak khususnya Dilan tuh suka mungkin kelas 1, 2, 3 tuh kan kalau udah kelamaan di monitor suka bosen, Miss. Miss ini ngapain sih apa segala Mmm, macam. Jadi mau nggak mau tantangannya mungkin salah satunya itu kali biar anak-anak nggak bosen karena betul. lucunya ketika lagi Zoom tuh entah dia lagi tiba-tiba tidur atau ngantuk-ngantuk matanya gitu, ada aja gitu. Jadi mau nggak Gurunya mau harus nyari. kreatif ya. Iya, dituntut lebih kreatif lagi pada akhirnya. Iya betul, harus Alright. kreatif gitu. Mhm, sangat kreatif sekali dan by the way, wow sudah tadi rencana 30 menit, kayaknya udah hampir sejam, 30 menit gitu. Wah, ketinggian itu gimana nih, Dul? Iya, sebenarnya karena banyak banget sih yang pengen dibahas gitu, apalagi pembelajaran tatap muka ini yang di era pandemi kayak gini kan ada aja gitu hal-hal yang mungkin ditakutin, ya kendala yang mungkin OTM juga Mhm. nggak setuju, walaupun pemerintah sudah mengiyakan, ditambah mungkin banyak apa ya, hal-hal yang dari apakah sekolah sudah siap, pasti kan OTM bakal nanya tuh Miss ya, apakah sekolah sudah siap, guru-gurunya sudah divaksin atau belum, terus disterilinnya gimana, apa segala macam. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang Dilan sendiri pribadi sih ngerasa masih belum siap Dilannya gitu, masih suka parno sama pandemi kayak gini gitu, ditambah dengan mungkin ada teman-teman sekitar yang kena juga, nggak tahu juga sih ya kan. Jadi kayak, persiapannya udah ready apa belum ya gitu kan. Terus kalaupun udah ready, apakah masyarakat di sekolah ini bisa bekerja sama dengan baik atau tidak gitu. Karena ya kalau udah ngumpul, entah bahkan kita ya namanya teman-teman guru mungkin udah kangen juga apa segala macem ngobrol dan bla 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 gitu. Khususnya Dilan sih anak-anak harusnya kelas 1 kelas 2 kelas 3 ya agak masih rentan buat di apa ya was-wasin lah gitu. Kalau anak-anak sih Miss rasa masih sangat, butuh persiapan banget ya untuk membuka lagi ke sekolah, karena kan memang mereka usia dini dan, eee, ngaturnya pun tidak sama dengan mengatur anak SMP maupun anak SMA pastinya yang lebih dewasa kan. Makanya nih, persiapannya harus lebih tidak hanya sekedar, gurunya hanya sudah vaksin, tapi juga memastikan anak-anaknya juga sehat dan ya semoga aja memang harapan terbesar kita, pandemi ini segera berakhir jadinya ya semuanya aman lagi intinya Sama. bisa mulai lagi ya. Kita kan bagaimana kalau kita selalu bilang, "Semoga berakhir ya, cepat berakhir." Tapi kalau kita sendiri nggak melakukan protokol kesehatan yang baik, ibaratnya kita masih melanggar, kita cuek, ibaratnya bersabar aja kalau masa seperti ini akan terus berlangsung, gitu. Berarti balik ke diri masing-masing kali ya, Miss, ya, untuk menjaga Betul, kesehatannya, jaga kebersihannya juga, ya kan, biar mhm. pandemi itu cepat berakhir. Karena memang semua kembali ke kita sih. Kayak sederhana mau buang sampah aja gitu kan. Kalau nggak dari kita ya dari siapa lagi ya kan pada akhirnya Oh, sederhana itu. iya. Oke, kawan-kawanku semuanya ya, mungkin di
sampai sini aja sih. Konklusinya adalah ya persiapan tatap muka insya Allah akan segera ya. Tinggal nunggu aja info dari pemerintah. Dan jangan khawatir sih harusnya karena pasti semua sekolah akan mempersiapkan protokolnya dengan baik. Terus menyiapkan hal-hal ya kayak hand sanitizer mungkin, tisu atau apapun itu. Terus ada namanya apa ya? Mungkin sehari sekali atau sehari sekali sih biasanya yang dinetral pakai cairan disinfektan ya disemprotin gitu sih. Semua sekolah Ya. pasti sudah akan mematuhi protokol itu karena kalau boleh info buat teman-teman juga memang banyak sekolah yang sudah mempersiapkan itu. Terus juga memang kan vaksin ini didahulukan untuk tenaga medis, tenaga pengajar, ya kan orang-orang yang memang di depan dulu nih gitu teman-temannya. Dan pastinya guru-guru akan mematuhi itu gitu. Karena kita pasti dari lubuk hati yang terdalam, guru-guru kangen ngajar di depan kelas, megang spidol lagi, Pasti. ya kan? Iya. Setahun ini guru-guru cuman megang mouse sama keyboard. Ya kan udah mungkin spidol di kelas sudah pada kering ya. Gitu teman-teman ya. Iya. Terus buat menutup podcast hari ini ya, biar ini sih dulu Dilan waktu di tempat kerja suka selalu kalau pulang kerja itu mau absen nih fingerprint di tempat kerja selalu nanya dulu 5 kata yang menggambarkan diri kamu hari ini. Nah, Miss Irma coba sebutkan 5 kata yang menggambarkan Miss Irma hari ini. Contoh, misalnya Dilan hari ini deg-degan, terus gugup, seneng, apalagi ya 5 itu kayak terus belajar sama wawasan. Itu 5 kata Sa yang menggambarkan. saat mulai mengajar atau saat apa nih? Enggak, apa aja yang lagi Miss Irma rasakan hari ini. 5 kata yang menggambarkan Miss Irma hari ini. Mmm, Hari ini. always excited pastinya, banget terus ya, excited, ya grateful, ya bersyukur banget, selalu bersyukur lah pastinya dalam keadaan apapun, ya terus, berusaha bertanggung jawab pastinya, responsible ya, terus ya, tidak mudah mengeluh ya, jadi jangan ngeluh mulu, aduh kalau mengeluh mulu kita menjalani hidup tidak bisa bahagia nanti. Luar biasa. Terus apalagi ya, bisa lebih, positive thinking, Oh, paling penting. nice. Itu dia kawan-kawan ya. Positif sekali vibe-nya Miss Irma ini. Bertanggung jawab, bersyukur ya, jangan menyerah, jangan mudah Mhm. mengeluh dan terus belajar lah kawan-kawannya. Iya, Pun di sini juga saya karena ini perdana juga sih ngobrol sama Miss Irma karena sejujurnya ya fun fact aja, saya itu Dilan tuh jarang ngobrol sama Miss Irma. Ngobrol cuman ngomongin gimana lomba besok. wah, Ya, Dilan kalau tuh ngobrol pokoknya luar biasa dulu, apa namanya, hebat lah kalau Miss perhatikan ya, mau belajar, jarang loh misalnya ada anak itu yang, semangat belajarnya itu tinggi banget ya. Guru itu berusaha banget, guru tuh sudah berapi-api ya ibaratnya kalau, iya. menyemangati anak itu, tapi, Dilan ini yang paling disemangati sedikit, tapi Dilan tuh udah lebih, apa namanya, lebih semangat lagi dari gurunya, bahkan bisa ngalahin gurunya, udah lebih Oh. hebat bikin-bikin video, bahkan udah wah ngerasain Iya. semua ya Dilan ya? Alhamdulillah ya semua berkat teman-teman guru juga khususnya di sini Miss Irma. Mungkin kalau nggak ketemu Miss Irma, Dilan juga nggak ya bahasa Inggrisnya juga masih gitu-gitu aja ya. Karena Miss Irma jadi belajar bahasa Inggrisnya banyak lah. Walaupun ya nggak jago-jago juga sih sekarang gitu masih pasif lah belum aktif banget gitu kan. Masih banyak belajar juga sama Miss Irma. Alright, thank you buat Miss Irma waktunya. Senang banget sih bisa Thank podcast kayak you. gini gitu kan. Akhirnya bisa belajar juga, belajar ngomong juga pada akhirnya Dilan, terus nyiapin materi dan sebagainya. Jadi kita tutup aja. Thank you very much. And be happy. Have a nice day and dadah. Yee. Bye, thank you Dilan, thank you teman-teman semua. Alright.